Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi rekan-rekan yang lagi menonton video ini silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Nah, di video sebelumnya admin sudah bagikan kepada rekan-rekan semua, menyampaikan kepada rekan-rekan semua terkait informasi terbaru di hari ini dari Ibu Nunuk Suryani, yang mana beliau memberikan estimasi pengumuman hasil seleksi P3K, yang mana beliau mengatakan bahwa semoga, nah di sini semoga 2-3 hari ke depannya, mohon doanya. Nah, ini sudah admin share kepada rekan-rekan semua. Jika kita hitung itu jatuhnya di hari Jumat ya. Di hari Jumat rekan-rekannya, hari ini sudah tanggal 21, berarti itu di tanggal 24. Nah, seperti itu. Namun terkait pengumuman ini, karena ini masih banyak juga rekan-rekan yang masih risau, sehingga Komisi 10 pun angkat bicara rekan-rekannya, di mana dia itu memberikan sebagaimana yang diharapkan oleh rekan-rekan kita semua. Yuk kita cek informasinya. Nah, ini dari Bapak Saiful Huda rekan-rekan ya, di mana beliau mengatakan bahwa para peserta seleksi yang masuk kategori prioritas 1, jadi di sini untuk yang P1 seharusnya diangkat dahulu ketika mereka sudah mengantongi NIP P3K. Ketika mereka sudah mengantongi NIP P3K, sembari jalan pengolahan data P2 hingga P4 baru diproses. Kalau dipaksakan diumumkan P1 hingga P4 secara bersamaan, di sini dikatakan bahwa malah lebih rumit. Nah, di sini malah lebih rumit jika P1 sampai P4 diumumkan secara bersamaan, apalagi yang direkrut ini ratusan ribu guru. Benar sekali ya, ratusan ribu guru. Jadi perlu skema pengumuman bertahap. Jadi ini ada usul dari Pak Saiful Huda dari Komisi 10 rekan-rekannya. Nah, ini juga rekan-rekan P1 banyak yang setuju dengan pendapat Pak Saiful Huda ini pastinya, yang mana P1 dulu. Mereka ini sudah menunggu dari tahun 2021. Kasihan sekali rekan-rekannya. Jadi kalau memang 2-3 hari diumumkan, kalau memang tidak bisa secara bersamaan, paling tidak P1 dulu rekan-rekannya. Namun sekalipun akan diumumkan pada hari Jumat, jika memang tidak molor lagi, jika memang diumumkan pada tanggal 24, namun rekan-rekan jangan senang dulu karena adanya revisi peraturan yang perpres ya. Kita lihat informasinya. Nah, ini informasinya rekan-rekannya dari media gpnn.com terkait Wakil Bupati Era mengkhawatirkan nasib P3K jika salary rank diberlakukan. Jadi meskipun diumumkan di bulan Februari ini dan rekan-rekan itu sudah proses pengajuan ya, pengusulan NIP P3K, tapi jangan senang dulu. Kita lihat informasi ini. Wakil Bupati Nias Barat Era Irahia menyampaikan kekhawatirannya akan adanya perubahan dalam mekanisme P3K. Walaupun masih digodok. Nah, ini walaupun masih digodok pemerintah pusat dan asosiasi Pemda atau pemerintah daerah, tetapi info P3K model baru ini sudah ramai dibahas kalangan honorer maupun pejabat daerah. Jadi bukan cuma honorer yang bahas, tapi pejabat daerah. Jadi ini disampaikan oleh Bupati rekan-rekan ya, Wakil Bupati maksudnya. Wakil Bupati Era mengatakan masalah utama dalam perekrutan P3K adalah soal anggaran gaji. Kalau gaji P3K dialihkan kepada pemerintah daerah akan menimbulkan masalah. Nah, pastinya rekan-rekan ini sudah menerka-reka ya apa masalah yang dimaksud oleh beliau. Karena kemampuan daerah berbeda-beda. Nah, ini ya, kemampuan daerah berbeda-beda. Kami Nias Barat, kemampuan APBD sangat terbatas. Jika ada perubahan mekanisme penggajian P3K, terus terang kami was-was. Keluh Wakil Bupati Era kepada gpnn.com Senin 20 Februari. Soal sistem salary rank, Wakil Bupati Era menilai yang akan rugi ialah P3K. Nah, di sini ini yang admin maksud jangan senang dulu rekan-rekan ya. Jangan senang dulu karena jika ini betul-betul diketok palu, nah seperti itu, revisi Perpres 98 tersebut
tentang penggajian P3K betul-betul direvisi, diubah, disesuaikan dengan kemampuan daerah, nah maka yang akan rugi adalah P3K. Karena alasannya ini, salah satunya Nias Barat, Kabupaten Nias Barat ini APBD-nya sangat terbatas. Jadi bisa saja gaji rekan-rekan P3K di Nias Barat ini kecil, artinya tidak sesuai dengan yang ada di Perpres 98, rekan-rekan ya. Oke, kita cek lagi. Para P3K tidak ada kepastian besaran gajinya karena bisa berubah setiap tahun. Nah itu juga rekan-rekan ya, bisa berubah setiap tahun. Mungkin saja Nias Barat misalnya di tahun 2023 hanya bisa menggaji misalnya ya, hanya bisa menggaji misalnya 2 juta. Nah, bisa saja di tahun berikutnya hanya bisa menggaji 1,5, tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa menggaji sampai 3 atau bahkan 4 juta. Nah, karena ini alasannya rekan-rekan ya, karena di sini karena bisa berubah setiap tahun besaran gajinya karena dari APBD. Perubahan itu lanjutnya disesuaikan dengan kemampuan daerah sehingga fleksibel. Berbeda dengan gaji P3K yang berdasarkan Perpres nomor 98 yang di tahun 2020 ya, 98 tahun 2020 tentang gaji dan tunjangan P3K. Meski begitu, Wakil Bupati Era mengatakan karena pemerintah itu satu kesatuan, mau tidak mau daerah harus mengikuti. Dia mengungkapkan kebijakan P3K sering berubah-ubah. Nah ini saja pemerintah daerah saja merasakan rekan-rekan ya, kebijakan itu berubah-ubah. Dahulu daerah menganggap gaji P3K ditanggung oleh pusat, sehingga Pemda bernafsu memperbanyak P3K. Sekarang dialihkan ke Pemda. Ini beban juga bagi daerah yang keuangan daerahnya terbatas. Nah ini keuangannya terbatas, terus Perpres 98 ini direvisi atau betul-betul diubah, diselesaikan dengan kemampuan daerah. Nah kemampuan daerah itu fleksibel, rekan-rekan ya. Maka ada rekan-rekan yang jadi ASN itu dengan gaji yang rendah, sangat rendah, dan ada juga yang sangat tinggi. Kalau kebijakan baru ini alias salary rank ini diterapkan, P3K makin tidak menentu nasibnya. Bisa jadi P3K rasa honorer. Nah ini juga pernah diungkap salah seorang rekan kita di kolom komentar. Dia mengatakan bahwa sepertinya jadi ASN P3K itu hanya peralihan nama status saja. Jika memang gajinya itu ada kecil rekan-rekan ya. Wakil Bupati Era menegaskan di daerah 3T menjadi ASN P3K maupun PNS adalah salah satu cara mengurangi pengangguran. Di Nias Barat masih minim industri, sehingga lapangan kerja terbatas. Dia berharap pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus untuk Nias Barat. Kami butuh P3K, tetapi kalau dibebankan semua gajinya kepada Pemda, ya sulit. Kami memilih pengangkatan PNS saja, karena PNS itu gajinya dari APBN. Itu alasannya. Nah, jadi pastinya rekan-rekan juga setuju dengan Wakil Bupati Era ini, rekan-rekan ya, lebih baik pengangkatannya PNS saja karena penggajiannya itu dari pusat alias dari APBN, rekan-rekan ya, dari APBN. Karena kalau P3K itu disesuaikan dengan kemampuan daerah, maka rekan-rekan itu gajinya ada yang sangat kecil dan ada yang sangat besar, tergantung dari APBD-nya. Seperti itu rekan-rekan ya. Jadi terkait pengumuman yang telah kita tunggu, semoga secepatnya, dan kita berharap semoga saja Perpres 98 ini tidak diubah rekan-rekan ya. Kalaupun diubah ada batasan minimal, yaitu gajinya minimal 4 juta misalnya rekan-rekan ya. Oke, karena pastinya rekan-rekan juga tidak ingin menjadi ASN dengan gaji pokok yang kecil. Seperti itu rekan-rekan ya. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi